Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar alladzi amarna bil istiqamati wasyukri wassabar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wal mahsyar, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jama' ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka sawtan khafifan qawiyan wa shadidan ka sawti nabiyyina Dawud alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majlis Dalailul Ulum untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan langkah niat yang kita maksudkan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai umatnya Nabi, marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu para asatiz dan orang tua kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati sahibul bait beserta dengan keluarga, masih menjamu kita dengan sebaik-baiknya, menyediakan tempat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah turunkan rahmat barakah di dalam rumah ini, amin ya rabbal alamin. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dirahmati oleh Allah.
setelah kita melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dan ibadah di hari raya Idul Fitri, maka malam ini kita juga mendapatkan titipan anugerah nikmat terbesar dari Allah, sehat walafiah, sempat bisa hadir bertatap muka bersilaturahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang Allah titipkan, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan, kata Allah. Nikmat mata melihat Allah kasih, nikmat pendengaran Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Tanpa kita minta kepada Allah pun Allah senantiasa sayang terhadap hamba-hambanya. Maka ketika Allah sayang kepada hambanya, wajar bahkan wajiblah hamba itu juga sayang kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dari mana kita mengenal diri? Mulai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan, kita akan mulai mengenal diri kita, akan semakin mengenal siapa diri kita, sehingga waman arafa rabbah faqad ahabbah. Kalau sudah mengenal siapa dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, lalu dia akan cinta kepada Tuhannya. Dia akan asik dengan Tuhannya, sehingga qalbunya Allah, 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 Allah. Detak jantungnya Allah, Allah, Allah. Nafasnya pun Allah, Allah, Allah. Karena sudah cinta. Wa man ahabbahu kana radiyalah. Dan apabila kita telah cinta kepada Tuhan, maka akan ridha dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Qadar baik, qadar buruk akan diterima dengan ridha, karena sudah cinta dan mengenal siapa yang memberikan takdir itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tertimpa musibah, ridha, dapat nikmat, ridha. Aimai, syukur, sabar, ridha adalah salah satu jalan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengawali daripada mengenal siapa diri kita. Jadi malam ini, inilah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Tanpa sadar kita telah mendapatkan nikmat itu, berkumpul di dalam satu pengajian, majelis yang dikaji ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, maka di situ akan mendapatkan barakah dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 perkara yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya di yaumil akhirah. Inilah insya Allah kajian yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Ketika seseorang masuk ke alam kubur, lalu kemudian kita yakin, iman bahwa semua nanti hamba-hamba yang di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Ketika dibangkitkan Allah, maka Allah akan bertanya 4 pertanyaan kepada seluruh makhluknya. Maka pertanyaan Allah ini mesti dijawab dengan tanggung jawab yang benar-benar terlaksana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an umrihi fima afnahu. Seseorang akan ditanya tentang umurnya, kemana engkau habiskan umurmu, kata Allah. Ini pertanyaan pertama. Sewaktu hidup di dunia, apakah umurmu itu untuk ibadah ataukah untuk maksiat? Maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur yang Allah titipkan kepada kita itu pun nikmat daripada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada yang tak dibalas oleh Allah sekecil apapun perbuatan itu. Maka umur kita pun akan ditanya oleh Allah, kemana engkau habiskan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan bagus amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan sejelek-jelek manusia orang yang umurnya panjang namun perbuatannya buruk. Maka selagi Allah titipkan kepada kita umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun, 30 tahun, maka pergunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi pernah mengatakan, umru ummati bainas sittina was sab'in. Umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Berarti dah jabat 60, 70 na siap-siap mai. Berarti kalau 40 sanari siap-siap 50 mendekati 60 70 tartarsai may umat ni Muhammad. Ang godong nalobi siya ni bonus daripada Allah Ta'ala. Ben bahat na di dosa ni bayoy. Sumawa sumar taubat. Allah masih memberikan bonus umur di atas 60 dan 70 adalah sebagai tambahan agar kita mampu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka jangan sia-siakan umur yang Allah titipkan kepada kita, karena rezeki, jodoh dan maut adalah rahasia Allah Ta'ala. Ngabino tumput na ancurut mana mati, berarti kemana engkau habiskan umurmu, kata Allah. Jawablah nanti dengan perbuatan kita semasa hidup di dunia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bertanya tentang umur manusia, maka Allah akan bertanya hal yang kedua, an syababihi fima ablah. Allah akan pertanyakan tentang masa mudamu, kemana engkau habiskan masa mudamu. Apakah engkau habiskan untuk main judi, main wanita, mabuk-mabukan? Ataukah engkau habiskan umurmu itu, masa mudamu itu untuk belajar ilmu agama? Itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur yang muda ditanya, masa muda akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kelalaian-kelalaian kita di masa muda. Banyak dosa-dosa kita di masa muda. Banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa muda. Maka itu pun pasti harus kita tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Apabila kita sudah taubat daripada masa muda, maka berbahagialah ketika Allah bertanya tentang masa mudamu. Tapi ang gunaso itaubatan dope masa mudai, maka sungguh sedih, tidak ada jawaban di hadapan Allah Ta'ala. Main judi, mabuk-mabukan, main wanita, melihat-lihat yang haram, asik dengan maksiat, sehingga mata ini akan ditusuk di dalam api neraka karena sering memandang-mandang yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar daripada maksiat-maksiat yang di masa muda, dan mudah-mudahan kita bisa mentaubati masa muda yang penuh dengan dosa, kelalaian
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang itu, wa an ilmihi maza amila fihi. Allah akan bertanya tentang ilmu yang engkau miliki, kemana engkau amalkan. Apakah ilmu yang engkau miliki itu untuk mencerdaskan orang ataukah untuk membodoh-bodohi orang? Apakah ilmu yang engkau miliki itu untuk membimbing umat ataukah untuk menyesatkan umat? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Apakah ilmu yang engkau miliki itu untuk menjadikan hamba menjadi hamba Allah ataukah untuk menjadikan orang menghambakan engkau? Itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu yang kita miliki, yang Allah titipkan, ilmu yang sedikit, diamalkan kemana? Apakah diamalkan untuk kebaikan ataukah diamalkan untuk keburukan? Ditanya mon. Makanya ison bahaya nih seorang guru, bahaya seorang mursyid, bahaya seorang kiai, bahaya seorang ulama ketika nanti ilmunya akan ditanyakan oleh Allah, kemana engkau amalkan? Maka disitulah ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, yang cinta terhadap dunia, yang hanya mementingkan perutnya, yang hanya mementingkan kesenangannya, maka disitulah dia akan hancur ketika Allah bertanya, kemana engkau amalkan ilmu? Masuk hati-hati menjadi seorang guru, hati-hati menjadi seorang kiai. Jangan bangga dengan panggilan ustadz, kiai, guru, syekh, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Ta'ala. Para ulama-ulama kita mengatakan ada 3 ilmu yang tidak boleh dipelajari sama sekali. Artinya haram dituntut, haram dipelajari. Barang siapa yang pernah atau bahkan mempelajari ilmu ini, maka berdosalah ia hatta yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Ndetolon dituntut. Yang pertama, para ulama mengatakan tidak boleh mempelajari ilmu, yaitu ilmu nujum, ilmu menghitung bintang. Artinya ilmu meramal-ramal masa depan. Nah, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu kedatuan yang mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ilmu falak. Ilmu falak boleh. Ilmu nujum, ilmu yang membongkar rahasia hijab antara hijab diri kita dengan hijab masa yang akan datang, maka itu tidak boleh dipelajari. Datolai. Nah, jadi ancogot bahaya dohoon naninai. Nah, tidak boleh dipelajari, haram. Para ulama sepakat haram mempelajari ilmu nujum, karena ilmu nujum ini awalnya bagus, awalnya sangat deges, tetapi ujung-ujungnya di masa Nabi Isa ilmu nujumon salah dipergunakan, sehingga Rasulullah mengatakan tidak boleh mempelajari ilmu nujum. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan ilmu yang tidak boleh dipelajari adalah ilmu yang memiliki syarat dan ketentuan darah binatang, hewan atau manusia. Ini pun tidak boleh dipelajari, bahkan haram. Kayak misalnya merguru, wandoa syaratna kon naik koyok kodo manuk buat darona ini ya, haram dipelajari, haram dituntut. Mana bahat na senari ilmu. Nah itu imalarina tu ilmu-ilmu sihir, nah, ilmu-ilmu pertahanan badan,
pertahanan tubuh kebal, kekuatan badan yang berkaitan dengan syarat-syarat darah, baik itu darah manusia, hewan atau binatang. Jadi kalau misalnya kiba menopot sada-sada alak adong syarat-syarat naonan, maka jauhilah orang itu. Ketika kita minta doa kepada si fulan, minta doa kepada si A, si B, kemudian ia mengatakan syaratnya mesti darah on, darah I, maka janganlah dekati orang itu. Ndatola bebe masetan me. Maka nangudong isi ilmu na tahan ibanting, tahan ibacok, tahan itikam, yang bukonan misude. Arana sa tahan-tahan na peho na iti kami jat rorong iti na mancit dui dilalaho. Ay karena haram mempelajari na setan. Setan masuk ke dalam rasa sehingga yang menguasai rasa itu adalah setan. Sedangkan rasa ini sirnya Allah tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Jangan masukkan setan ke dalam kolbumu, karena kolbu itu adalah tempat suci, ibarat rumah, itulah rumah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu yang menjadikan orang menghambakan dia. Inilah ilmu-ilmu pelet, sifat tunduk, sifat kasih, tidak boleh dipelajari, haram mempelajarinya, karena kita tidak boleh menundukkan orang kepada kita, yang boleh menundukkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan orang itu tunduk kepada Allah, jadikan orang itu cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, sehingga setiap kali ia sujud, ia menghadirkan hatinya dengan Allah Ta'ala. Janganlah kita bercita-cita agar didewa-dewakan oleh manusia, dipertuhankan oleh istrinta. Inilah sifat orang Mandailing. Maaf, kebanyakan suami-suami namun kitaan, mereka ingin menjadi Tuhan, mereka ingin menjadi dewa, mereka ingin mendewakan dirinya, yang mendewakannya adalah istrinya. Haram detolon. Jadi jangan merasa raja, karena Rasulullah tidak pernah merasa dirinya seolah-olah raja. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah memberi contoh, lalu istri itu mengikut contoh Rasulullah. Karena lisanul hal absahu min lisanil maqal. Perbuatan yang kita praktekkan di hadapan istri dan anak-anak kita lebih akan berterima ke dalam hatinya dibandingkan ucapan kita yang beribu-ribu bahasa. Saribu kata-katamu sanoli doi praktek kon ko ijolonia, masukkan ilalayan ni praktek kon ni ijolonia. Itulah Rasulullah. Rasulullah tidak banyak cerita, Rasulullah hanya memperbuat. Ketika Rasulullah beristighfar, Aisyah bertanya, kenapa engkau beristighfar Muhammad sedangkan engkau Nabi, engkau Rasul, maksum daripada dosa? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak bersyukur mendapat nikmat maksum dari dosa? Karena syukurku kepada Tuhan, maka aku beristighfar kepadanya. Lalu kemudian Aisyah pun mencontoh perbuatan Nabi. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah. Maka ilmu yang tiga ini haram dipelajari. Anggodong isi nasi patunduk-tundukmu elama. Ngabinoto iben ko ituruni bantal ni ada burumi. Elama cepat-cepat. So tunduk jolo uma pimanambura di sunguni ada burui. So tunduk jolo suamingku niya. So tunduk alak lainku. Nda tole patunduk-tunduk alak lain iba. Tungkin na yunduk sajo bayo ibiame. Ini haram dipelajari. Adong sipakasi pelet. Harana bahat na terjadi alak-alak na ilmu-ilmu pelet. Indara mangan, indara modom, indara minum, indara sumbayang. Naingot niya nama meliti ay sajo. Akan menyakiti. Akhirnya zolim. Sehingga sampai akal niya gila bagi rintik bagi bahat na sungunian. Nauzubillah. Maka jangan pernah menyakiti orang lewat ilmu-ilmu, zikir-zikir, doa-doa. Ketika kita itu butuh sesuatu, hadirkan Allah Ta'ala di dalam hati kita, maka akan mulus apapun permintaan kita kepada Allah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, yang tidak hadir, wa du'ain la yusma', doa yang tidak didengar, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat ke langit. Itu permintaan Rasulullah, berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu bahwa aku sesat dan menyesatkan orang. Karena Rasulullah tahu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, ketika Allah bertanya umur, masa muda dan ilmu, maka Allah bertanya yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan bertanya kepada seseorang itu tentang hartanya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Jadi 4 pertanyaan Allah di yaumil akhirah, hanya 1 yang 2 ditanya Allah, yaitu harta. Dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Umur hanya ditanya 1 kali, kemana engkau habiskan. Masa muda ditanya 1 kali, kemana engkau habiskan. Ilmu ditanya 1 kali, kemana engkau amalkan. Tapi harta, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Kadang-kadang kita dapatkan dari yang halal, tapi dibelanjakan kepada yang haram. Kadang-kadang kita dapat dari yang haram, dibelanjakan kepada yang halal. Itu pun akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta inilah yang paling berat tanggung jawabnya di sisi Allah. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasul, aku ingin surga denganmu, aku ingin masuk surga bersamamu. Maka Nabi mengatakan, engkau akan belakangan masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu bahat ning Nabi. Karena orang yang banyak hartanya, banyak perhisapannya, banyak tanggung jawabnya. Dari mana dan kemana? 2. Lolos dari mana, kemana belum tentu lolos. Maka harus betul-betul ikhlas dari yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal. Ondo sasungguhna hartai. Maka banyak orang yang masuk neraka gara-gara hartanya, banyak juga orang yang masuk surga disebabkan hartanya. Aso dapet yang unna halal, ibelanjaunya tuna halal. Sidokah konia, iinfak konia, iwakaf konia. Ima alak-alak na barani bersedekah bahat 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta. Itulah orang yang tahu kemana engkau belanjakan hartamu. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan sebelum engkau mampu membelanjakan harta yang Allah titipkan kepadamu, yang engkau cintai. Termasuk yang sangat-sangat kita cintai adalah harta benda. Mana paling dicintai? Apalagi ada boru, harta paling dicintai. Perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian tahun. Inilah harta-harta yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil akhirah. Maka Nabi Daud alaihi salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada harta yang mana harta itu menjadikan azab untukku. Ulang sampai imanggo kikit kalak nai ngalolot habis mi hartoy. Banyak contoh orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, tidak akan bertahan kehidupannya, tidak akan bertahan harta itu. Tetapi orang-orang yang mau berbagi, bersedekah, karena sedekah itu menambah harta bukan mengurangi harta, akan tetaplah harta itu pada dirinya dan keluarganya, karena ia mau berbagi kepada fakir, miskin, anak yatim, orang-orang tua, dan orang-orang yang membutuhkan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang 4 inilah yang mesti kita ingat semasa hidup kita
agar nanti ketika Allah bertanya kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika waktu pulang kampung bertemu dengan muridnya Syekh Mustafa Hussein ghafarallahu lahu wa liwalidih, beliau mengatakan ketika saya bertanya, ayah umur 90 tahun masih sehat? Masih. Wal afiyat, kata beliau. Rahasianya apa ya bisa sehat sampai umur 90? Maka beliau membocorkan sedikit, apabila sumbayang koayah laksanaun 2 dalam sumbayang, so sehat saja depan maksudnya ini. Apala purwamu sehat terus sampai matobangmu, sehat fisikmu, sehat jiwamu, sehat kolbumu, ketika solat menghadap Allah, rakaat pertama dan rakaat kedua di waktu ruku usahakan ipalambat ruku naik, ibaca 11 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dia sunatulu kali ipalambat ningai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, paturus rakaat pertama dan rakaat kedua nak lambat ruku nak. Itulah ketika bangkit kosian ruku mi, maka napasmu akan stabil ning ayahi, sehat moho zohir batin. Yang kedua, agar sehat sampai matobang, waktu solat, waktu sumbayang jangan pernah tutup mata. Ibu kak mataun ningahi dari mulai takbir pertama sampai salam, Allahu Akbar jatuh niat, kemudian solat. Biasanya tahun kalah na waktu sujud, banyak di waktu sujud tutup mematai. Jangan ulang be ipa tutup mata niba waktu sembahyang awal akhir i noti mata tempat sujuti, pandanglah tempat sujuti. Sujud be buka mata. Arana mataon loja. Na 24 jomon ketika solatlah dia beristirahat, mendapatkan kenikmatan, menjadikan tubuh sehat menurut ayahanda yang masih sambung keilmuannya kepada Syekh Mustafa Hussein, untuk menjadikan solat itu menjadi ibadah sekaligus kesehatan bagi orang-orang yang mengerti ilmuna. Karena sesuai pendapat ulama fikih, makruh hukumna menutup mata waktu solat, sama sesuai dohot kajian-kajian nih para ulama-ulama tak. Walaupun tidak sempat haram, tapi usahakanlah ibu kak matai palapor wasihat ngapur wantong nangkon. Aima nangun beliau mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kajian yang singkat ini menambah ilmu amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anggodong non persapaan setelah mendoa mersapa-sapa ala hazihin niyah al-Fatihah. Nubi alaihim waladhdallin amin. Wabissihhati wal afiyati al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. وبالعلم والفهم والهداية والنور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ معروف الكرخي، Syekh Akil Al-Manbaji, Syekh Qais Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة شيخنا شيخ مصطفى حسين، شيخ عبد الحليم الخاتب، شيخ زين الدين موسى، شيخ Ayahanda Umar Baqi, Syekh Ayahanda Abdi Batu Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا مرشدنا مربي روحنا الشيخ مؤمن بن علي روحهم السماني وإلى Ayahanda Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhil jasadi mursyidina Khairuddinil Fahimi Syekh Sayuti. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهل هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لله وبالله ولرضاء الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد عدد ما صلي عليه وصل على محمد كما تحب وترضاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفكه لنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وحشرنا ونشرنا يا رب العالمين وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته فمتعنا اللهم في الدنيا برؤيته يا مجيب السائلين يا رب العالمين وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين وانفع بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الزيارة إلى مكة المكرمة وإلى مدينة المنورة في كل حال وفي أحسن الحال وفي كل سنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العابدين المخلصين المؤمنين المتقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن ظلمنا اللهم اغفر لمن حسدنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أمة محمد وجعلنا من أهل محمد وجعلنا يا الله من إخوان محمد وصلى الله على محمد يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.